Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Audia Liani dengan NIM 2024 008 0069 kelas MN24B. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perilaku konsumen di era media sosial. Nah, sebelum saya terhadap materi, nah semoga dari presentasi yang saya sampaikan tuh menambah wawasan saya tersendiri mengenai perubahan perilaku konsumen di era digital. Seperti itu. Jadi apa sih yang akan saya sampaikan tuh? Eh, kan yang pertama itu ada pengertian dari perilaku konsumen, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian, contoh perilaku konsumen saat berbelanja online, serta pengaruh diskon, review online, media sosial, dan peran si influencer terhadap keputusan pembelian. Nah, jadi media sosial itu telah mengubah cara konsumen menemukan, menilai, dan membeli produk loh. Pada presentasi ini juga saya akan membahas bagaimana sih si interaksi digital itu mempengaruhi pada pola keputusan konsumen modern. Dalam era digital ini, konsumen memiliki akses yang lebih luas loh terhadap informasi melalui platform media sosial seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, dan Instagram. Nah, mereka tidak hanya bergantung pada iklan yang tradisional, tetapi juga pada ulasan dan rekomendasi dari pengguna lain yang dianggap lebih otentik dan dipercaya. Seperti itu. Nah, saya membuat mengenai rumusan pertanyaan gitu. Jadi apa saja sih yang akan saya sampaikan? Yang pertama itu faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan pembelian. Yang kedua apa saja contoh perilaku konsumen saat berbelanja online. Terus yang ketiga tuh bagaimana sih pengaruh diskon, review, dan media sosial tersebut. Lalu di sini saya akan menjelaskan dahulu mengenai pengertian perilaku konsumen. Nah, perilaku konsumen itu apa sih? Perilaku konsumen itu adalah proses yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk memulai eh, dari mengenali kebutuhan, mencari informasi, memilih produk, melakukan pembelian, menggunakan produk hingga mengevaluasi kepuasan setelah membeli. Nah, saya juga mengambil kutipan dari Philip Conrad dan Kevin Keller. Perilaku konsumen merupakan studi mengenai bagaimana sih si individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, serta mengevaluasi produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, apalagi di era digital ini, perilaku konsumen itu mengalami perubahan karena perkembangan teknologi, internet. Nah, sebelum membeli barang, jadi si konsumennya tuh biasanya mencari informasi di internet gitu, membaca ulasan dari pelanggan, melihat video review atau membandingkan dengan produk lainnya juga. Nah, baru kemudian mereka bisa untuk membeli barang tersebut seperti itu. Nah, di sini juga tadi yang saya sudah sampaikan, ada faktor yang mempengaruhi dalam keputusan pembelian itu ada empat. Yang pertama itu faktor psikologis. Nah, faktor psikologis ini berkaitan dengan kondisi dalam diri konsumen seperti motivasi atau persepsi, nah sikap pembelajaran dan kepercayaan terhadap suatu produk. Misalnya nih, seseorang tuh membeli produk skincare lah untuk wanita gitu karena ingin memiliki kulit yang sehat dan percaya bahwa produk tersebut tuh aman serta memiliki kualitas yang baik. Nah, yang kedua itu ada faktor sosial. Nah, faktor sosial ini berasal dari lingkungan sekitar seperti keluarga, teman, komunitas maupun media sosial. Nah, saat ini tuh banyak konsumen yang membeli suatu produk tuh karena melihat rekomendasi dari teman atau influencer lah yang mereka ikuti gitu di TikTok maupun Instagram. Nah, yang ketiga tuh ada faktor budaya yang meliputi dari eh, apa ya kayak mempengaruhi kebiasaan dari masyarakat dalam mengonsumsi suatu produk lah. Jadi saya bisa contoh dalam masyarakat Indonesia lah gitu memiliki kebiasaan memiliki untuk hampers saat hari raya atau mengikuti tren makanan dan minuman yang sedang viral di media sosial. Nah, lalu yang keempat tuh ada faktor pribadi. Apa sih faktor pribadi itu? Faktornya itu meliputi usia, pekerjaan, tingkat pendapatan, serta gaya hidup lah. Misalnya saya seorang mahasiswa gitu memilih produk yang harga itu terjangkau, sedangkan pekerja dengan pendapat yang lebih tinggi itu mempertimbangkanlah kualitas dengan merek yang dibandingkan harganya seperti itu. Nah, jadi keempat faktor tersebut itu saling mempengaruhi sehingga setiap konsumen itu memiliki alasan yang berbeda dalam pengambilan keputusan pembelian. Seperti itu. Nah, di sini juga saya akan
kasih contoh lah dari perilaku konsumen saat belanja online. Yang pertama itu biasanya mengenali dulu si kebutuhannya, misalnya membutuhkan sepatu baru. Nah, mungkin untuk bekerja gitu. Selanjutnya tuh kayak konsumen itu akan mencari informasi melalui marketplace seperti Shopee, Tokped, atau media sosial seperti TikTok dan Instagram lah. Nah, setelah itu konsumen itu akan membandingkan produk yang berdasarkan harga, kualitas, rating, review pelanggan, hingga biaya pengiriman. Nah, jika sudah menemukan produk yang dianggap paling sesuai, konsumen akan melakukan pembelian. Lalu setelah barangnya diterima gitu, konsumen biasanya memberi rating dan ulasan mengenai si pengalaman mereka setelah membeli produk tersebut. Nah, review tersebut tuh nantinya akan menjadi informasi penting bagi calon pembeli lainnya yang akan membeli produk tersebut. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa perilaku konsumen tuh nggak hanya berhenti pada proses membeli saja, tapi juga memberikan pengaruh kepada konsumen lain yang membeli eh, atau melihat ulasan gitu yang mereka berikan tersebut. Nah, lalu di sini ada pengaruh tuh, diskon, review, media sosial, dan influencer. Nah, di era digital tuh keputusan pembelian dipengaruhi oleh berbagai strategi pemasaran loh. Yang pertama itu diskon. Di zaman sekarang apa sih yang orang yang nggak tertarik gitu? Pasti ada aja. Nah, di era digital tuh keputusan pembelian tuh dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti diskon, review pelanggan, media sosial, dan influencer. Nah, diskon itu menarik konsumen melalui promo dan potongan harga lah, sedangkan review itu membantu meningkatkan kepercayaan terhadap kualitas. Sedang media sosial menjadi sarana promosi yang efektif untuk memperkenalkan produk dan membangun brand awareness. Dan sementara si influencer itu mampu mempengaruhi keputusan pembelian melalui rekomendasi yang mereka berikan gitu, yang dapat dipercayalah oleh para pengikutnya. Jadi faktor-faktor tersebut tuh membuat keputusan lebih tertarik untuk membeli suatu produk seperti itu. Nah, selanjutnya saya juga akan menjelaskan lebih detail mengenai pengaruh diskon. Nah, pengaruh diskon tuh menjadi daya tarik utama loh karena memberikan keuntungan berupa potongan harga, cashback, voucher maupun gratis ongkos kirim gitu. Promo seperti flash sale atau apa ya, sehingga membuat konsumen itu membeli produk yang sebenarnya belum direncanakan gitu. Nah, yang kedua itu ada pengaruh review pelanggan. Nah, review itu membantu nggak sih dari keputusan pembelian gitu? Membantu. Kenapa? Karena si calon pembeli itu mengetahui kualitas produk itu berdasarkan pengalaman orang lain. Semakin banyak ulasan yang positif, tentunya rating itu akan semakin tinggi. Maka tingkat kepercayaan konsumen terhadap produk tersebut juga semakin meningkat. Nah, orang juga akan terpercayalah, jadi nggak ngerasa dibohongi atau eh, dia mereka mereka tuh merasa kalau misalnya produk yang mereka beli itu eh, aman gitu kalau misalnya mereka gunakan gitu. Yang ketiga tuh media sosial yang sudah saya jelaskan tadi. Media sosial itu seperti TikTok, Instagram, Facebook, dan YouTube telah menjadi media promosi yang sangat efektif untuk sekarang itu. Nah, melalui konten kreatif kayak video pendek lah, maupun kayak live Shopee, pelaku usahanya itu dapat mengenakan si produk kepada lebih banyak konsumen seperti itu. Nah, selain media sosial juga mereka membangun kesadaran merek atau brand awareness sehingga produk lebih mudah dikenal masyarakat. Nah, yang terakhir tuh yang paling penting juga ada peran dari si influencer yang memiliki banyak pengikut. Nah, si influencer atau konten kreator itu memiliki pengaruh besar terhadap keputusan pembelian konsumen, terutama generasi muda sekarang seperti saya lah. Ketika seorang influencer memberikan ulasan atau rekomendasi yang positif, para pengikut itu cenderung lebih percaya dan tertarik untuk mencoba produk tersebut. Bahkan banyak produk yang eh, apa yang menjadi viral gitu mengalami peningkatan penjualan hanya karena dipromosikan oleh influencer di media sosial seperti itu. Nah, jadi dari yang pertama pengertian yang sudah saya jelaskan, faktor-faktor juga dan pengaruh dari diskon. Nah, itu sangat berhubungan lah dalam keputusan pembelian untuk para eh, konsumen seperti itu. Nah, next di sini juga saya akan langsung memberikan kesimpulan dari yang sudah saya sampaikan. Nah, dari kesimpulan
berdasarkan pembahasan yang telah saya sampaikan juga, jadi dapat disimpulkan lah kalau misalnya perilaku konsumen di era digital ini mengalami perubahan yang sangat pesat seiring perkembangan teknologi dan internet gitu. Nah, keputusan pembelian juga tidak lagi hanya dipengaruhi oleh kebutuhan konsumen saja. Jadi, tetapi ada faktor yang tadi sudah jelaskan, psikologi, sosial, dan budaya dan juga pribadi gitu. Nah, selain diskon review pelanggan, media sosial, serta influencer gitu memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk persepsi dan meningkatkan minat beli konsumen. Oleh karena itu, si pelaku usaha gitu perlu memahami perilaku konsumen agar dapat menyusun strategi pemasaran yang tepat. Nah, meningkatkan kepuasan pelanggan serta membangun loyalitas konsumen dalam menghadapi persaingan bisnis di era digital ini. Seperti itu. Jadi demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai perilaku konsumen di era digital ini. Nah, semoga materi yang saya sampaikan itu memberikan pemahaman bagi saya juga bagaimana sih perilaku konsumen berubah akibat perkembangan teknologi dan bagaimana pelaku usaha dapat memanfaatkan dalam menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif seperti itu. Nah, terima kasih atas perhatiannya, Bapak dosen. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi ini. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.